Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah kita mekanisasi pertanian. Baik, pada pertemuan yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang alat pengolah tanah, ya. Jadi, alat dan mesin pengolah tanah. Jadi untuk apa sebenarnya pengolahan tanah itu? Yang pertama, pengolahan tanah ini bertujuan untuk mendapatkan kondisi tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Kondisi yang bagaimana? Itu kondisi yang baik. Kondisi tanah yang baik itu akan menentukan keberhasilan produksi, sehingga perlu alat-alat pertanian. Dalam hal ini adalah alat dan mesin untuk pengolah tanah. Kemudian pengolahan tanah tujuannya untuk apa? Kalau kita lihat di sini, ini adalah tujuan dari pengolahan tanah, ya, untuk menciptakan kondisi yang paling sesuai untuk pertumbuhan tanaman dengan usaha yang seminimum mungkin. Ini untuk tujuan yang secara umum, tujuan pengolahan tanah. Kemudian tujuan utamanya apa? Ini adalah tujuan utamanya, bisa kita lihat bahwa tujuan pengolahan tanah yang utama yaitu menciptakan struktur tanah yang baik, tentunya untuk media tumbuh, meningkatkan kecepatan infiltrasi yang akan menurunkan runoff atau mengurangi bahaya erosi. Jadi ketika tanah itu diolah dengan baik, nanti akan terdapat rongga-rongga struktur yang bagus, sehingga infiltrasi atau masuknya air ke dalam tanah itu akan lebih cepat, sehingga tidak ada aliran permukaan atau runoff, ya. Jadi kalau kita kuliah sebelumnya di dasar ilmu tanah itu ada runoff atau aliran permukaan. Jadi air yang mengenang di atas tanah kemudian membawa material-material tanah atau menjadi erosi tanah, ya. Jadi runoff ini akan menyebabkan erosi. Untuk itu tujuan dari pengolahan tanah yang utama yaitu menciptakan tanah dengan meningkatkan kecepatan infiltrasi, kemudian menghambat dan mematikan tumbuhan pengganggu atau gulma. Jadi ketika kita mengolah tanah itu akan dibalik, ya, kemudian gulma yang di atasnya akan mati. Selanjutnya membenamkan tumbuh-tumbuhan atau sampah yang ada di dalam tanah atau ke dalam tanah. Jadi sampah-sampah atau sisa-sisa tumbuhan gulma pengganggu tadi dapat dibenamkan. Malah ini menjadi sumber bahan organik nantinya, ya. Tumbuhan-tumbuhan ini bisa menjadi bahan organik di dalam tanah. Kemudian membunuh serangga, ya, larva, telur-telur. Jadi memutus siklus, ya, bagi serangga, larva atau telur serangga yang ada di dalam tanah, ya. Karena ketika dibalik nanti terkena sinar matahari, larva-larva tadi bisa mati atau kering, ya. Jadi itu adalah tujuan utamanya. Jadi harus diingat tujuan secara umum, ya. Ini adalah tujuan secara umumnya tadi. Ini akan saya highlight lagi, ya. Ini tujuan secara umum, ya. Kemudian tujuan utamanya. Tujuan utama yang sering kita sebut dalam bidang pertanian, ini yang paling sering kita harapkan, ya, tujuan-tujuan utama ini. Oke, ya. Itu pengolahan tanah atau tujuan dari pengolahan tanah. Selanjutnya pengolahan tanah pertanian. Pengolahan tanah secara umum itu ada dua tahapan, ya, atau dua step, ya. Kita lihat di sini. Step pertama adalah pengolahan tanah primer, ya. Pengolahan tanah primer atau pengolahan tanah tahap pertama. Kemudian pengolahan tanah sekunder atau tahap kedua, ya. Ini pengolahan tanah pada tahap kedua. Apa sih perbedaan dari pengolahan tanah primer dan sekunder tersebut? Kita coba di sini, ya. Jadi pengolahan tanah primer itu adalah pengolahan tanah yang pertama kali dilakukan, ya.
kegiatan-kegiatannya apa saja. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan dalam pengolahan tanah primer atau pada saat awal. Biasanya saat membuka lahan itu kita lakukan pengolahan tanah primer ya. Itu ada alatnya, adalah moldboard atau disebut bajak singkal ini ya. Kemudian displow atau bajak piring, rotary yang berputar ya, chisel ya. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian subsoil ya. Subsoil plow atau bajak subsoil ini sampai ke bagian subsoil. Kalau kita belajar ada topsoil, ini subsoil, jadi bagian lapisan tanah yang kedua. Jadi ini bajak subsoil ini lebih dalam nanti untuk mengolah tanahnya. Kemudian giant flow untuk bajak dengan ukuran yang besar ya. Jadi itu tadi alat-alat pengolahan tanah ya, alat-alat dari pengolahan tanah di tahap pertama atau tahap primer ya. Kemudian ini adalah bajak singkal ya, yang pertama tadi atau moldboard. Tujuannya untuk apa? Bajak singkal ini digunakan untuk bermacam jenis tanah ya. Sangat baik untuk membalik tanah, jadi pada saat awal sekali. Nah ini contohnya ya, singkal tadi ya, bentuknya seperti piring ini. Kalau kita lihat di Pak Tani ya, di sawah-sawah itu biasanya ini masih ditarik dengan sapi atau kerbau ya. Jadi itu contohnya adalah bajak singkal untuk membalik tanah ya. Kemudian bajak piring hampir sama sebenarnya dengan bajak singkal tadi, tapi ini bentuknya piringan ya, piringan-piringan yang diikat pada batang penarik atau bantalan bearing. Keuntungannya apa ya, ini nanti bisa dilihat bahwa keuntungan dari penggunaan bajak piring ya, antara lain bisa digunakan di tanah keras dan kering, tanah lengket, tanah berbatu, berakar, kemudian tanah yang memerlukan pengerjaan yang berat ya. Jadi bajak piring itu lebih mudah untuk membelah tanah atau membalik tanah. Oke, itu adalah beberapa keuntungan dari penggunaan bajak ya. Nah, ini bisa kita lihat, saya play dulu ya.
sorry. Oke. Selanjutnya bajak piring ya. Ini adalah bajak-bajak piring tadi. Nanti mungkin videonya bisa dilihat lagi lebih lengkapnya di link YouTube, nanti saya tampilkan. Kemudian ini adalah bagian-bagian dari bajak piring ya. Jadi ini adalah piring-piringan yang ditarik oleh bajak tadi. Ini bentuk piringan atau disknya ya. Ini ada di disk ya. Jadi nanti bagian-bagian ini kalian harus paham ini. Kemudian axle, adjusting crank ya, untuk menambahkan ya. Ini untuk pengatur ya, mengatur arah. Kemudian ini beberapa frame ya, bagian-bagian di scraper ya, untuk ini pembersih, untuk pembersihnya. Ini bisa kita lihat 3 jenis bajak piring yang bisa ditarik traktor ya. Ini jenisnya bisa dilihat ada tipe tarik atau trailing ya, kemudian ada yang dihubungkan langsung atau direct connected, dan integral mount. Nah, itu untuk jenis 3 jenis bajak piring. Oke, selanjutnya bajak rotari atau rotari itu atau pisau berputar, pisau yang berputar ya. Ini mungkin ada gambarnya. Nah ini ya, ini jadi bentuk-bentuk pisaunya, nanti dia bisa berputar atau seperti gunting ya, menggunting-gunting tanah. Jadi kalau rotari ini terdiri dari pisau yang berputar, beda dengan piringan ya. Kalau piringan berputar karena ditarik traktor, maka bajak ini terdiri dari pisau yang mencangkul dan dipasang pada suatu poros ya. Jadi mencangkul atau mencalik-calik atau mencacah. Oke, itu ada bajak. Nah ini kemudian selanjutnya adalah bajak chisel. Nah chisel itu bajak tapi seperti paku besar ya. Alat ini berbentuk tajak ya, ini namanya tajak ya. Jadi begini, ini namanya tajak ya, ini tajaknya. Digunakan untuk memecah tanah yang keras ya. Jadi kedalamnya bisa sampai 18 inci atau panjang tajaknya ini bisa 18 inci. Alat ini bukan untuk membalik tanah, tapi hanya untuk memecah saja. Jadi ketika tanah itu sangat keras ya, dimasukkan oleh tajak-tajak ini sehingga terbentuk alur ya, kemudian memecah tanah. Setelah pecah baru bisa dibalik. Ini untuk pekerjaan tanah yang memang cukup berat. Biasanya perusahaan-perusahaan yang baru membuka lahan ini biasanya menggunakan ini. Atau nanti ada lagi subsoil, hampir sama dengan bajak chisel. Nah ini dia bajak subsoil tadi, hampir mirip ya. Ini ada tajaknya. Kita lihat ini adalah tajaknya ya, hampir mirip. Nah ini bentuknya ya. Jadi seperti paku-paku ya, mirip dengan chisel ya, hanya bentuknya lebih besar ya. Digunakan untuk memecah tanah sampai dengan kedalaman ya, ini 20 cm, minimal 20 cm atau bisa lebih, atau bisa sampai 50 cm atau 80 cm tergantung dari panjang tajak yang digunakan ya. Ini panjang atau panjang tajaknya yang bisa dipakai pada traktor tersebut. Oke, selanjutnya setelah bajak soil adalah bajak raksasa ya. Namanya juga raksasa ya, berarti ukurannya besar, mulai dari 100 sampai dengan 180 cm ya. Ini saya kira jarang yang menggunakan bajak raksasa di sini ya. Oke, nanti dengan menggunakan alat ini tanah yang subur yang ada di dalam tanah dapat diangkat ke atas. Jadi dia fungsinya membalik tanah. Kadang tanah-tanah yang bagian atas itu udah nggak subur ya, diambil bagian subsoil tadi ya, seperti yang tadi subsoil itu diangkat, dibalik agar tanah yang bagian subsoil itu berada di permukaan atas. Tapi beberapa jarang menggunakan bajak raksasa. Nah ini bisa kita lihat ya, mungkin videonya supaya kita bajak raksasa tadi. Nah ini ya, ini Caterpillar jenisnya. Nah ini untuk membuka ini sangat besar sekali ya. Nah lihat hampir seperti tank baja itu bulldozer. Nah ini tadi membalik tanah sampai kedalaman 1,9. Menariknya aja butuh
dua bakal langsung. Kita lihat sebentar ya, bahkan tiga nih, ada tiga faktor yang kita menarik. Ini komponennya yang digunakan. Nah, itu kita lihat ya, jaringannya sangat besar sekali. Oke, jaringannya dimasukkan ya, kembali tanah ya, jadi diputar penariknya tiga, ada tiga penarik dan satu ya, atau jaringan besar jaringan ya. Kalau kita perhatikan ya, tanah yang di atasnya hitam itu dibalik menjadi yang agak coklat yang di atasnya. Jadi kalau kita lihat ini piringannya sangat besar sekali ya. Kita lihat piringannya besar, dibalik semua. Oke, mungkin itu nanti untuk lengkapnya bisa dilihat ini di link YouTube di bawahnya. Saya tampilkan link YouTube-nya, tapi terserah kalian cek sendiri ya, ini traktor sport di youtube.com. Tapi silakan ditonton video lengkap.
Oke, kemudian setelah pengolahan tanah primer itu ada pengolahan tanah sekunder. Apa sih pengolahan tanah sekunder? Pengolahan tanah sekunder ini adalah pengolahan tanah yang dilakukan setelah pembajakan. Jadi setelah tahap pertama tadi dilakukan pengolahan kedua atau sekunder. Ya. Eh, jika kita lihat ini tujuan dari pengolahan tanah sekunder adalah tanah menjadi gembur dan rata, ya. Tata air diperbaiki, sisa tanaman, ya, membersihkan sisa tanaman, tumbuhan pengganggu kadang diberikan kepada tertentu pada permukaan tanah, kemudian dibuat gulutan atau alur untuk pertanaman. Jadi tahapan-tahapan pengolahan tanah sekunder ini tujuannya untuk ini, ya. Oke, kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, ya. Beberapa tujuan dari pengolahan tanah sekunder. Kemudian kita lihat, ya, beberapa alat-alat pengolah tanah kedua atau pengolah tanah sekunder yang menggunakan daya traktor. Ini contohnya adalah ada garu, ya, kemudian land roller, kemudian alat-alat lain, ya. Jadi kalau kita lihat di sawah itu sedang garu katanya, itu bukan bajak, ya. Jadi itu udah masuk ke tahap 2, ya. Menggaru, ya. Itu udah masuk tahap kedua. Oke, baik. Jadi yang pertama tadi adalah garu, ya. Jenis garu dipakai pada pengolahan tanah pada tahap kedua. Ini ada beberapa jenis garu, ya. Ada garu piring, ya, atau disero, garu palcu, ya, splice, atau kemudian garu pegas atau spring tooth. Kemudian ada garu khusus atau special hero dan garu rotary, ya. Sama rotary, tapi dia sistemnya garu untuk pengolahan tanah kedua yang meratakan, ya, tapi bentuknya rotary. Rinciannya ini adalah garu piring, ya, piringan-piringan yang ini piringannya disusun banyak, ya. Kalau kita lihat ini piringan-piringannya disusun sangat banyak nih, piring-piring. Beda dengan tadi, kalau tadi dish, ya, sorry nggak kelihatan. Nah ini, ya, ini piringan-piringannya yang disusun sangat banyak, digunakan sebelum pembajakan untuk memotong rumput, ya. Ada permukaan tanah menghancurkan tanah sehingga menjadi rata, juga dapat digunakan untuk penyiangan, ya, atau untuk membersihkan atau menutup biji-biji yang ditanam secara desain. Oke, baik, kita lanjutkan lagi, ya. Setelah garu piring, nah ini, ya, mungkin ada video tentang garu piring. Nah, ini proses pemasangan piringan-piringan, ya. Kita lihat, nah ini, ya, menggunakan hidrolik, ya, sistemnya hidrolik untuk pengarahnya. Kalau yang tadi gambar pada awal-awal masih manual, ya, piringan. Ini dengan menggunakan sistem hidrolik dengan menggunakan dua piringan yang berbeda, ya. Nah ini untuk menggaru. Dan kalau kita lihat di sawah-sawah tempat di lingkungan sekitar kita, garunya tidak seperti ini, ya, masih yang kecil, ya, ini masih ditarik dengan sapi atau kerbau atau traktor yang kecil. Nah ini ada fungsinya dua. Kenapa? Karena dia memecah, ya, memecah atau menghancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga dua, yang satu membuka ke kanan, satu membuka ke kiri. Jadi dua kali memotong sehingga hasilnya lebih halus, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan videonya di link YouTube yang disediakan. Nah ini prosesnya begini, ya, kurang lebih untuk proses garu piring tadi.
Oke, yang selanjutnya adalah garu paku ya. Nah, ini mungkin yang banyak kita lihat di lahan-lahan ya, atau di sawah-sawah itu seperti ini ya. Ini paku-paku yang disusun. Ini masih yang tradisional, kemudian ini yang sedikit modern ya. Ini sudah menggunakan penarik traktor dan hidrolik. Jadi garu ini mempunyai gigi-gigi seperti paku ya, mungkin bisa dilihat gambarnya. Bentuknya seperti paku, terdiri dari beberapa baris ya, yang dipasang pada suatu rangka ya. Ini jadi rangka-rangkanya, ini rangkanya ya. Oke, ini bisa dilihat rangkanya. Jadi itu tadi garu paku ya, jadi ya memang seperti paku yang dipasang banyak. Selanjutnya ada garu pegas. Nah, ini kalau kita lihat ini bentuknya pegas ya, jadi ini ngeper ya, ngeper kayak seperti per dia. Biasanya cocok digunakan untuk lahan yang mempunyai banyak batu ya, jadi dia modelnya kayak mencabik-cabik atau mencakar-cakar ya, membersihkan batu-batu dan akar ya, karena giginya ini memegas bila digunakan ya. Kalau kena batu atau apa dia bisa ngepel gitu ya, atau pegasnya berjalan. Selanjutnya ini adalah rotary, tadi hampir mirip ya. Ini rotary Huhero, ini rotary cross yang model silang, sama seperti tadi ya, yang gambar sebelumnya ya. Jadi rotary garu rotasi cangkul merupakan susunan roda yang dikelilingi oleh gigi-gigi berbentuk pisau yang dipasangkan pada as dengan jarak tertentu. Jadi ini ya yang dipasang-pasang. Kemudian garu rotary ada dua macam ya. Ini ada yang model cangkul ya, atau rotary hu, ini modelnya cangkul ya, mencangkul-cangkul, atau modelnya silang pisau ya, pisau memotong, atau silang ini cross ya. Jadi seperti gunting lah, kurang lebih seperti gunting. Oke, setelah garu selanjutnya ada perata atau penggembur, atau land roller dan pulverizer. Apa sih ini perata dan penggembur ya? Jadi alat ini menyerupai piring ya, piring-piringan atau roda-roda yang disusun pada satu as, digunakan untuk menyelesaikan proses pengolahan tanah untuk persemaian. Jadi banyak digunakan untuk disemai pada tahap persemaian. Nah, alat ini atau perata penggembur ini digolongkan menjadi dua jenis ya. Yang pertama ada surface packer dan subsurface. Kalau surface packer ya ada yang di permukaan. Kalau subsurface ada di lapisan yang kedua, lebih dalam lagi. Sama dengan subsoil tadi. Kalau subsoil ada topsoil, ada subsoil. Kalau ini ada surface, ada subsurface. Garu rotary. Kemudian ada garu khusus ya. Garu khususnya ada dua jenis. Yang pertama adalah wither mulch, atau untuk penyiangan ya, atau pembuatan mulsa dan pemecahan tanah di bagian permukaan. Kemudian ada soil surgeon, atau alat yang digunakan merupakan susunan pisau-pisau berbentuk huruf U ya, dipasang pada suatu rangka atau plat, digunakan untuk memecah bongkahan ya, untuk memecahkan bongkahan-bongkahan tanah yang ada di permukaan, juga untuk meratakan tanah ya. Jadi ini untuk garu khusus ya, kurang lebih digunakan untuk itu ya. Untuk yang wither ini weeding atau pembersihan gulma atau penyiangan, atau kemudian soil surgeon untuk membelah tanah. Oke, itu ya untuk pertemuan kali ini tentang alat dan mesin pengolahan tanah. Mungkin kalian bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan, bisa melalui komentar ataupun melalui WhatsApp group. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, itu saja. Selamat sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan ketiga. Saya Ari Kulenya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.